ayat yang ketiga. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Sampai dengan hari ini, Tuhan masih berbicara kepada kita manusia. Tuhan bisa berbicara melalui firman yang didengar, melalui suatu peristiwa yang terjadi, melalui orang-orang yang kita temui, melalui jamahannya dalam hati kita, juga melalui pengalaman supranatural lainnya. Dan Roh Tuhan akan menerjemahkan kepada manusia batiniah dan jiwa kita apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan yang kita alami dengan kebenaran firman Tuhan dan kehendaknya dalam hidup kita, sesuai dengan perjalanan iman dan kedewasaan pengenalan kita akan Tuhan. Mari ingini Tuhan, mari buka hati dan hidup kita akan tuntunan Roh Tuhan setiap waktu. Seberapa jauh kita mengalami Tuhan tergantung seberapa kita mengingini pengalaman ilahi dengan Dia. Semakin kita mengingini Tuhan, maka semakin nyata penyertaannya dalam hidup kita. Dalam renungan belajar takut akan Tuhan ini, saya mengajak saudara belajar dari peristiwa kehidupan dan dari firman Tuhan. Mari izinkan Tuhan mengajari kita. Mari membuka hati dan pikiran kita supaya kita hidup dalam takut akan Tuhan. Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku, jalan-jalanmu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Padamu tak satu pun dapat menggantikanmu, hanya kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku. Selamanya
Latar belakang belajar takut akan Tuhan nomor 434. Syarat sederhana mencari jodoh. Pengalaman saya bertahun-tahun memberikan seminar pranikah di puluhan kota memberikan saya pemahaman dan pengertian jauh lebih luas tentang persiapan pernikahan ataupun tentang membangun pernikahan. Kalau diperhatikan, pertanyaan-pertanyaan yang sama muncul di banyak tempat dan di banyak kota di dalam seminar pranikah itu. Artinya, anak-anak muda ini atau orang-orang ini memiliki pertimbangan dan pertanyaan yang sama dalam mencari jodoh. Tetapi renungan yang sebentar lagi kita dengarkan ini sedikit berbeda. Karena yang mendatangi saya adalah seorang duda yang berumur 50 tahun lebih. Itu adalah pertemuan pertama saya dengan dia dan dia langsung menanyakan untuk mencari jodoh. Dan dia langsung menanyakan apakah saya bisa membantu mencarikan jodoh untuknya. Pengalaman yang menarik untuk dibagikan. Mari kita dengarkan akan renungan ini. Belajar takut akan Tuhan nomor 434. Syarat sederhana mencari jodoh. Pada waktu itu sore hari di ruang ibadah, saya sedang mempersiapkan diri untuk menyiapkan hati. Jemaat saya lihat masih sebagian yang datang karena memang ibadah belum dimulai. Masih banyak kursi yang kosong. Maklum ibadah baru dimulai 1 jam lagi. Tiba-tiba datang seorang pria setengah baya mendekati saya. Dia memperkenalkan dirinya dan langsung menyampaikan maksudnya. Dia katakan, "Pak, saya seorang duda, umur saya 56 tahun, saya sedang mencari istri, Pak. Sudah 2 tahun ini saya mencari calon istri, tetapi belum mendapatkan wanita yang mau menjadi istri saya. Saya sudah punya rumah dan tempat usaha, tinggal istri saya belum punya, Pak. Bisakah Bapak menolong mencarikan istri untuk saya?" Wah, saya kaget. Baru pertama kali kenal, kemudian memperkenalkan diri, sudah curhat soal masalahnya, dan sedang mencari istri lagi. Lalu saya tenangkan hati, kemudian saya minta dia menyampaikan dari awal siapakah dirinya, lalu mengapa datang ke gereja ini. Dia pun mengulangi ceritanya dari awal. Sebelumnya dia ingatkan saya bahwa saya pernah bertemu dengan dia di gereja yang lain. Dia memang sedang mencari istri setelah istrinya meninggalkannya, lalu minta cerai belasan tahun sebelumnya. Dia sudah menduda cukup lama dan tidak mau menjalani masa tuanya sendirian. Lalu saya tanyakan kriteria calon istri yang diinginkannya. Dia menjawab, kalau bisa cantik, umur tidak lebih dari 40 tahun, mau diajak kerjasama mengelola tempat usaha yang saya sudah siapkan. Kalau bisa secepatnya, Pak. Saya sudah berkeliling tempat di banyak gereja mencari istri belum dapat. Saya sudah mencari di banyak gereja tetapi belum ada yang cocok. Mendengarkan kisahnya, saya antara heran, kaget, kasihan, ingin membantu tetapi juga was-was. Kasihan karena sudah sekian tahun dia ini mencari seorang istri tetapi belum mendapatkannya. Tetapi saya juga was-was karena saya belum mengenal orang ini. Saya belum tahu apakah yang diceritakannya memang benar apa adanya atau ada sesuatu di belakangnya. Saya ingin membantu karena saya sangat paham kebutuhan pendamping kehidupan
Tetapi saya juga bingung wanita mana di jemaat yang saya gembalakan yang kira-kira mau dengan orang ini. Setelah dia sampaikan maksudnya, dia pamit pulang. Dia tidak ikut ibadah. Karena memang sejak dari pagi dia pergi keliling kota, melihat-lihat di mana-mana, siapa tahu ada wanita yang mau menjadi istrinya. Setelah dia pergi, saya merenungkan sebentar. Saya mengingat-ingat siapa kira-kira wanita-wanita single di sekitar saya yang kira-kira mau menjadi istrinya. Dia tadi juga menyampaikan untuk proses sebelum wanita ini menjadi istrinya, yaitu diajak kerjasama dulu di tempat usahanya. Nanti kalau dirasa cocok baru akan ditindaklanjuti menjadi calon istri. Saya berpikir dan merenung kira-kira yang mana yang cocok, siapa yang mungkin bisa dan mau. Tetapi kemudian karena saya sedang persiapan untuk ibadah, maka saya lupakan sebentar, saya fokus kepada persiapan ibadah. Saya lanjutkan mempersiapkan diri untuk melayani ibadah sore hari itu. Sebenarnya saya sudah sering bertemu dengan banyak anak muda yang mencari jodoh untuk dirinya. Kriterianya macam-macam, dari penampilan fisik, pendidikan, pekerjaan, keluarganya, hobinya, sampai apakah sudah punya kendaraan atau sudah punya rumah. Saya biasanya hanya banyak mendengar saja kalau mereka menyampaikan kriterianya itu. Itu hak mereka, itu keinginan mereka. Hanya mereka seringkali lupa bahwa mereka boleh saja mensyaratkan calon pasangan hidupnya. Tetapi setelah mereka menemukan orang yang memenuhi kriterianya, pertanyaan yang muncul kemudian adalah, apakah yang bersangkutan itu mau untuk dijadikan pasangan hidupnya atau tidak? Itu menjadi persoalan yang lain lagi. Mencari jodoh dengan syarat kemudian menemukannya, tetapi kalau yang bersangkutan tidak mau, maka pencariannya sia-sia dan kemudian dia harus mengulangi lagi pencarian jodoh dari awal. Kalau masih cukup muda dan bersemangat, tidaklah masalah untuk mengulangi mencari jodoh. Tetapi kalau sudah bertambah umur dan bertambah kekecewaan karena pencariannya beberapa kali sia-sia, maka bukan tambah tenang tetapi tambah panik dan bingung. Kira-kira kejadian orang yang bertemu saya di atas sebelum ibadah menggambarkan seberapa panik orang yang ingin mencari jodoh. Dari pengalaman hidup saya melayani puluhan tahun anak muda dan keluarga, saya bertemu dengan bermacam-macam kelompok orang yang sedang mencari pasangan hidup. Saya ingin menolong mereka menemukan jodohnya, tetapi ternyata juga tidak menjadi mudah kalau mereka mensyaratkan banyak hal. Harus tampan atau cantik, harus sudah mapan, harus punya mobil. Walaupun diisyaratkan dengan kalimat yang lebih halus, intinya sama, harus siap dengan materi yang lebih dari cukup. Kemudian harus setia, harus bertanggung jawab, dan harus kenal Tuhan. Sementara banyak mereka tidak mengukur diri mereka sendiri. Mereka tidak sadar apakah mereka itu juga memenuhi kriteria yang diharapkan orang lain untuk jodoh mereka. Itu apakah ada dalam diri mereka? Apakah dia itu tampan atau cantik, atau apakah dia sudah mapan, apakah dia sudah punya mobil atau rumah, apakah dia setia, atau apakah dia bertanggung jawab, dan apakah dia sudah mengenal Tuhan dan tujuan hidupnya. Banyak orang tidak mengukur dirinya sendiri sebelum mereka mensyaratkan calon jodohnya. Kalau orang mensyaratkan hanya 2 atau 3 hal saja, maka akan lebih mudah menemukan jodohnya.
banyaknya persyaratan yang diajukan menjadi halangan bagi mereka sendiri untuk mendapatkan akan pasangan hidupnya. Saya memahami bahwa orang ingin mendapatkan pasangan yang ideal menurut dirinya. Tetapi jangan lupa juga harus mengukur waktu dan mengukur kemampuan dirinya, juga mengukur siapa dirinya pada saat itu. Apakah dia ini juga sudah memenuhi banyak syarat untuk dipilih orang lain untuk menjadi jodoh mereka? Seorang wanita yang sibuk bekerja, tidak ada waktu untuk bergaul dengan orang lain, jangan malu untuk meminta pertolongan temannya mencarikan pasangan hidupnya. Jangan malu sepertinya mempromosikan diri kepada orang lain. Bayangkan kalau memang hidupnya hanya kerja, dan kerja saja, maka kemungkinan bertemu jodohnya ya di tempat kerja. Karena dunianya memang di tempat kerja. Dan persyaratannya jangan terlalu ideal. Yang minim saja, yang 1-2 persyaratan saja supaya lebih mudah mendapatkannya. Kemudian saya merenungkan seperti apa sebenarnya syarat minimal orang mencari jodoh supaya mereka itu mudah mendapatkan jodohnya. Dari pengalaman saya bertahun-tahun memberikan seminar pranikah di banyak kota, di mana saya bertemu dengan ribuan anak muda, seringkali pertanyaannya sama. Seperti apakah jodoh yang ideal buat saya? Dan seringkali mereka juga tidak mengukur dirinya sendiri. Mereka mensyaratkan begitu banyak kepada calon jodohnya, sementara mereka tidak menyiapkan diri sebaik-baiknya supaya masuk dalam kriteria jodoh bagi orang lain. Dan ketika saya merenungkan, maka saya menemukan bahwa cukup 3 hal saja persyaratan untuk mencari jodoh. Kalau kemudian mau ditambahi setelah mendapatkan 3 hal ini, itu adalah terserah selera masing-masing. Dan izinkan saya berbagi, ada 3 hal saja persyaratan mencari jodoh yang mendasar. Yang pertama adalah imannya sama. Maksud saya sama-sama percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian dia bertanggung jawab dan setia. Sudah 3 hal itu saja, sederhana. Kalau kemudian menemukan hal yang baik lainnya dalam diri yang bersangkutan, anggap saja itu bonus dari Tuhan. Jadi saya ulangi 3 hal syarat sederhana untuk mencari jodoh. Yang pertama adalah imannya kepada Tuhan Yesus sama. Dia orang yang bertanggung jawab dan dia orang yang setia. Lalu kemudian kalau sudah menemukan calon jodohnya, apa saja yang perlu disiapkan untuk memasuki pernikahan? Kalau saran saya, persiapannya juga dibuat yang minimal saja, yang mendasar saja. Yang pertama, memiliki kehidupan pribadi dengan Tuhan, imannya bertumbuh, ada ekspresi iman yang konsisten. Sebab dasar untuk menjalani kehidupan rumah tangga adalah harus ada iman kepada Tuhan. Lalu bagian yang kedua bicara soal tanggung jawab adalah soal mempersiapkan ekonominya yang mapan. Tidak bergantung kepada orang tuanya. Kalau dia pria, dia bisa mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Kalau dia ini wanita, maka dia bisa membantu suaminya kelak. Jadi bagian yang kedua adalah dia sudah mempersiapkan ekonomi hidupnya dengan mapan, tidak bergantung pada orang tuanya. Kemudian yang ketiga adalah membangun karakter dan pribadi yang baik, yang menarik dan bertanggung jawab. Ini membutuhkan waktu untuk membangunnya. Lalu yang keempat, yang terakhir, melatih diri menghadapi kesulitan kehidupan. Dengan melatih diri menghadapi kesulitan hidup, karena mereka ketika menikah, mereka membangun akan budaya baru dalam hidup rumah tangganya.
bukan semata-mata budaya dari keluarga mereka masing-masing, tetapi mereka harus membangun budaya baru dengan kesepakatan baru. Mereka menyiapkan mental, mereka menyiapkan untuk membangun hubungan mereka menyiapkan kekuatan mereka menghadapi tekanan dan melatih diri untuk menghadapi kesulitan bersama-sama. Jadi ada 3 hal yang sederhana sebagai persyaratan, yaitu imannya sama, bertanggung jawab, dan setia. Kemudian untuk persiapan pernikahan, maka dia harus memiliki iman yang progresif, dia harus mengenal Tuhan secara pribadi, dia harus mempersiapkan ekonominya supaya mapan, tidak bergantung pada orang tuanya. Ketiga, dia harus membangun karakter dan pribadinya yang baik, menarik dan bertanggung jawab. Lalu yang keempat adalah dia harus melatih diri sendiri menghadapi akan kesulitan kehidupannya. Jadi renungkan beberapa hal di atas, dan semoga yang sedang mencari jodoh mendapatkan pencerahan. Efesus pasal yang kelima ayat 31-33. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Yakobus pasal yang pertama ayat 19 mulai. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ketika kita mengadakan waktu untuk merenungkan firman Tuhan, maka bukan hanya roh dan jiwa kita yang disegarkan, tetapi perjumpaan dengan Tuhan secara tersembunyi itu akan membuat kita semakin mengenal kepribadian Tuhan. Semakin sering kita merenungkan firman Tuhan, maka kesadaran akan Tuhan dalam hidup kita akan semakin kuat, dan kita akan semakin menikmati pimpinan tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Dia Tuhan semakin nyata, bahkan lebih nyata daripada segala sesuatu yang kita lihat dengan mata kita. Mari belajar takut akan Tuhan, maka kita akan semakin peka dengan suara dan pimpinannya. Mari mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus dan hati kita melekat kepadanya. Maka pengajaran, tuntunan, dan penyertaannya akan semakin nyata dalam hidup kita. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap setia, tetap semangat. God bless.